Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Zida. Pada pelajaran fisika hari ini kita akan belajar mengenai momen inersia dan hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Ya, yang kedua yaitu momen inersia. Apa itu inersia? Inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi, momen inersia adalah suatu ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Momen inersia sendiri dapat disimbolkan dengan I. Momen inersia sendiri dapat dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu massa, bentuk, letak sumbu putar, dan lengan sumbu putar atau jarak sumbu putar. Nah, kita gambarkan apabila ada benda partikel bermassa M diputar pada porosnya, maka akan memiliki kecepatan V. Nah, ukuran kecenderungan benda untuk berotasi itu disebut I. Jadi, benda ini memiliki momen inersia sebesar mr². M ini adalah massa benda, R ini adalah jarak antara poros dengan massa. I adalah inersia, momen inersia. Massa satuannya kilogram, jarak satuannya meter. Jadi satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Nah, persamaan I sama dengan mr kuadrat ini hanya ketika inersia itu berbentuk partikel. Nah, bagaimana jika partikelnya itu sangat banyak? Maka dapat kalian lihat pada LKS halaman 4, apabila I dengan partikel yang banyak, yaitu kita menggunakan sigma I sama dengan 1 sampai N, I N atau sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Atau dapat kita tuliskan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana jika momen inersia itu bukan bentuk partikel, tetapi bentuk pejal? Momen inersia benda pejal yaitu integral R kuadrat df. Persamaan ini bisa langsung kalian pakai dengan melihat persamaan pada tabel 1.1. Nah, selanjutnya contoh soal momen inersia pada benda partikel. Nah, misalkan ada soal ketika ada benda bermassa M dan benda bermassa M2 diletakkan pada batang dengan panjang batang itu 4 meter. Tentukan momen inersia ketika diputar di sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Nah, sekarang kita kerjakan yang A. Momen inersia pada sumbu A itu sama dengan, nah di sini kan ada komponen 2 partikel. Jadi pakai rumus yang tadi, sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I seterusnya, sebanyak partikel yang ada. Di sini ada 2 partikel. Jadi IA itu sama dengan I1 ditambah I2. Kenapa? Karena ada 2 partikel. Nah, karena diputar pada sumbu A, maka momen inersia yang ada di poros itu bernilai 0. Kenapa? Karena
Rumusnya kan kita tahu I itu sama dengan mR kuadrat. Sedangkan R itu jarak antara sumbu putar dan partikel. Jadi R-nya itu sama dengan 0. Sedangkan I2 sama dengan M2 kali R2 kuadrat. Jadi sama dengan M2 itu 2, R2 jarak antara titik partikel M2 dan poros A itu sama dengan 4 kan? 4 kuadrat sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32 kg meter kuadrat. Soal selanjutnya kita kerjakan dulu yang soal C. Sama dengan soal A, bahwa I di titik C itu sama dengan I1 ditambah I2. Bisa kita tulis M1 kali R1 ditambah M2 kali R2. Ketika di titik C, M1-nya 1, R1-nya juga jarak antara poros C dengan A itu sama dengan 4 kuadrat. Ini kuadrat ya. Ditambah M-nya titik 2 itu 2, R-nya karena sumbu putarnya di titik C dan bendanya ada di poros, maka R-nya bernilai 0. Jadi momen inersia di titik C itu sama dengan 16 kg meter kuadrat. Sekarang yang B, momen inersia di titik B itu sama dengan, nah berarti ketika kita putar di sumbu sini, sumbu B, berarti ada komponen 2 kan? Sama, I1 ditambah I2 sama dengan M1 kali R1 ditambah M2 kali R2. Pada pengerjaan momen inersia ini tidak ada tanda positif dan negatif karena dia besaran skalar. Selanjutnya, karena di titik B ini tidak ada massa, jadi momen inersia di titik A dan momen inersia di titik B itu berpengaruh. Nah, sekarang M1 itu 1 kilo, R itu jarak antara massa 1 dengan poros dikali 2. Ini kuadrat ya. Nah, kuadrat ditambah M2, 2 dikali R2 berarti jarak antara massa dengan poros di titik B itu 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 4, berarti 4 tambah 8 sama dengan 12 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya contoh soal momen inersia benda tegar. Yang pertama, batang pejal bermasa 2 kg dengan panjang 2 meter. Tentukan momen inersia jika diputar di pusat dan diputar di ujung. Batang pejal itu maksudnya adalah batang yang padat. Pejal itu sama dengan padat. Nah, dapat kita lihat diketahui bahwa masanya 2 kilo dengan R itu 2 meter atau L. L atau R bisa disimbolkan keduanya. Nah, sekarang bagaimana jika batang tersebut diputar di ujung dan diputar di pusat massa? Pusat massa itu ada di tengah-tengah dari batang. Silakan buka halaman 4 LKS pada tabel 1.1. Di sana ada 10 buah benda yang sudah terdapat beberapa persamaan dari momen inersianya. Kalian harus menghafal rumus dari momen inersia yang ada di tabel 1.1 agar dapat mengerjakan soal. Nah, apabila soalnya ini adalah batang pejal, kalian bisa mencari momen inersia dari batang pejal yang diputar di pusat. Itu rumusnya apa? A, kita dapat. Nah, berdasarkan tabel 1.1, kita tahu bahwa batang yang diputar di pusat memiliki momen inersia sama dengan 1/12 mR kuadrat. Nah, jadi dapat ditulis 1/12
12 M tinggal masukkan 2, R-nya 2 kuadrat, atau R ini sama dengan L. L itu jarak antara sini sampai sumbu putar. Nah, sama dengan 1/12 kali 2 kali 4. Gini ya, ini 3, berarti sama dengan 2/3. Momen inersia ketika di pusat, misalnya pusatnya O. Selanjutnya, soal yang B. Bagaimana jika diputar di ujung? Silahkan kalian lihat LKS halaman 4, bahwa apabila batang diputar di ujung, itu yang nomor 2 ya, tabel 1.1 nomor 2, bahwa momen inersianya itu sama dengan I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Jadi dapat langsung dimasukin sama dengan 1/3 M kali 2, L-nya 2 kuadrat, sama dengan 1/3 kali 2 kali 4, sama dengan 8/3. Satuannya kilogram meter kuadrat, kilogram meter kuadrat. Berbeda ya ketika diputar di pusat dan ketika diputar di ujung. Hal ini akan berbeda apabila bentuk dari benda-bendanya itu berbeda. Berdasarkan tabel 1.1 ada 10 buah benda. Silakan kalian bisa menghafalkan agar dapat mengerjakan soal. Selanjutnya kita belajar hubungan tentang tau, I, dan alfa. Tau ini adalah torsi atau momen gaya. I adalah momen inersia. Dan alfa adalah percepatan sudut. Dalam gerak translasi atau dalam gerak lurus, kita tahu bahwa penyebab benda bergerak lurus adalah F. Adanya F, adanya massa, dan adanya percepatan yang diberikan. Sedangkan dalam gerak rotasi, kita tahu bahwa penyebab benda bergerak rotasi adalah tau, dengan massa yang digunakan adalah I, dan percepatan yang digunakan adalah percepatan sudut. Jadi, analog dari translasi dan rotasi adalah dari translasi terlebih dahulu F sama dengan M kali A. Sehingga dapat disimpulkan apabila F analog dengan tau, M analog dengan inersia, A percepatan linier analog dengan alfa, maka dapat ditulis tau sama dengan I kali alfa, di mana tau ini adalah momen gaya, satuannya Newton meter, momen inersia kilogram meter kuadrat, dan percepatan sudut. Sudut adalah radian per sekon kuadrat. Di sini hubungan alfa rotasi dengan A translasi adalah dapat dituliskan I dikali A translasi per R, di mana A translasi itu sama dengan A yang di sini. Jadi tau dapat disimpulkan hubungan dari tau sama dengan I kali alfa, atau dapat ditulis dengan I kali A translasi dibagi R. R ini adalah jarak, satuannya meter. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.